Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad, keluarga beliau dan juga sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang istiqomah mengikuti Islam yang beliau bawa dan juga meneruskan dakwah beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu kenikmatan yang luar biasa saat ini Allah pertemukan kita dengan bulan yang begitu istimewa, bulan yang penuh keutamaan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang melimpah kebaikan di dalamnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna sanatan." Andai saja para hamba itu mengetahui kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, sungguh umatku ini pasti akan mengharapkan sekiranya 1 tahun itu semuanya adalah Ramadan. Begitu banyak kebaikan, keistimewaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga kehadirannya senantiasa dirindukan oleh mereka-mereka yang beriman. Hadirnya Ramadan senantiasa dinanti-nantikan oleh hamba-hamba yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salafun as-saleh, para pendahulu kita, mereka biasa melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Doa ini diucapkan 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Artinya para pendahulu kita memberikan contoh bagaimana mereka sangat merindukan Ramadan. Jauh-jauh hari, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai hadirnya Ramadan dalam kehidupan kita pada saat ini kemudian kita lewatkan begitu saja. Ramadan harus membawa perubahan dalam diri kita, perubahan untuk kemudian menjadi lebih baik. Kalau sebelum Ramadan kondisi kita mungkin dalam kondisi terpuruk atau dalam satu grafik tertentu, setelah kita bertemu Ramadan, kita berinteraksi 1 bulan dengan bulan suci Ramadan, targetnya nanti keluar dari Ramadan, kondisi kita, grafik kebaikan kita harus meningkat, harus ada perubahan dalam diri kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan adalah menjadikan diri kita ini pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian wahai orang-orang beriman untuk berpuasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu, kata Ibnu Mas'ud,
Seseorang yang disebut bertakwa, takwa dengan sungguh-sungguh, kata beliau, kriterianya 3. Yang pertama, seorang hamba itu senantiasa ingat dengan Allah, zikrullah dalam hidupnya. Tidak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang bertakwa, dia ingat Allah. Dia tahu, dia ingat tujuan akhir dari kehidupannya. Bukan untuk kehidupan kesenangan di dunia saja, tetapi sungguhnya seorang hamba semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Tujuannya adalah kembali ke akhirat. Orang-orang yang bertakwa, dia senantiasa ingat dengan tujuan perjalanan hidupnya. Kembali kepada Allah, kembali ke akhirat. Dan tidak lalai dari Allah. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, orang yang bertakwa, itu kriterianya adalah dia senantiasa bersyukur dan tidak ingkar, tidak kufur. Dia menyadari begitu banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Maka kemudian sebagai hamba dia berterima kasih, dia bersyukur. Dan syukurnya itu, kata Ibnu Mas'ud, yang ketiga, dia buktikan seorang hamba yang bertakwa itu dia senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermaksiat, tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Senantiasa ingat Allah, senantiasa bersyukur dalam kehidupan seorang hamba di muka bumi ini, dan kemudian dia senantiasa berusaha melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal ini bisa terwujud ketika seseorang itu senantiasa merasakan kebersamaan dengan Allah. Dan puasa sesungguhnya hikmah terbesarnya barangkali mengajarkan kepada kita akan keberadaan Allah dan kemudian kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, di siang hari di bulan Ramadan kita berpuasa, tidak makan, tidak minum. Ketika kemudian misalnya kita berada di rumah kita sendirian, tidak ada orang yang melihat, tidak ada khalayak yang kemudian memperhatikan, bisa saja kemudian kita makan, minum, atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Tetapi kenapa kemudian kita tidak melakukan itu? Karena sebuah kesadaran bahwa walaupun manusia tidak melihat kita, Allah pasti melihat kita. Sehingga ketika kemudian kita sungguh-sungguh, seorang muslim sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa, maka akan diasah kepekaan spiritual dirinya untuk kemudian merasakan keberadaan Allah dalam kehidupan ini, merasa senantiasa dibersamai oleh Allah, merasa kemudian senantiasa diawasi oleh Allah. Itulah buah dari puasa yang kita lakukan. Sehingga kalau kemudian kita sungguh-sungguh saja dengan amalan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, maka manfaat terbesarnya, hikmah terbesarnya adalah menguatkan rasa keimanan kita, kepekaan spiritual kita untuk kemudian merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasa diawasi oleh Allah dalam hidup, perilaku kita kemudian akan terkendali. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang kemudian keburukan, kejahatan yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah karena diawasi oleh Allah. Kita akan berusaha melakukan yang terbaik, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, karena kemudian yang kita harapkan adalah penilaian dan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan takwa sekali lagi mengendalikan diri kita. Sehingga dalam sebuah dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, ketika Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab apa itu takwa, Ubay bin Ka'ab balik bertanya, apakah engkau pernah lewat sebuah jalan wahai Umar, di situ banyak duri, apa yang kau lakukan? Kata Umar bin Khattab, saya akan sing-singkan pakaian saya dan kemudian saya akan hati-hati supaya tidak menginjak duri-duri tersebut. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah kehati-hatian kita, rasa takut kita dalam menjalani kehidupan ini. Takut kalau kemudian kita celaka, takut kalau kemudian kita terperosok dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian dia akan senantiasa waspada dan hati-hati. Sebelum dia berucap, sebelum dia bersikap, sebelum dia berbuat, orang yang bertakwa dia akan berpikir dulu. Ini baik atau buruk? Ini maslahat atau madharat? Ini halal apa haram? Ini diridhoi Allah atau justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang bertakwa dia akan hati-hati. Dia hanya akan melakukan hal-hal yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebaliknya dia akan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan kemudian meninggalkan segala larangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga sekali lagi hadirnya Ramadan mudah-mudahan bisa menguatkan keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, perilaku kita akan terkendali, sikap kita akan terkendali, merasa senantiasa hadirnya Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa hidup ini bukan tujuan tetapi tujuannya adalah akhirat. Semuanya akan kembali kepada Allah, dan untuk kembali kepada Allah, mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, bekalnya tidak lain adalah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin la yaumiddin waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.